والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tapi ini kita baca langsung saja ya. Yang pertama. Nah, Ustaz. Halaman 304. 304. 304. Ya, silakan. Idzan as-salatu min baini sa'iril a'mali idza taraka hal insanu fahuwa kafirun. Lau tarakal insanu siyama ramadhana wa sara ya'kulu wa yashrabu bin nahari wa la yubali lam naqul innahu kafirun. Lakin lau taraka sholata qulna innahu kafirun. Walau taraka zakata wasara la yuzaki yajma'ul amwala wala yuzaki lam naqul innahu kafirun. Lakin lau taraka sholata qulna innahu kafirun. Walau lam yahujja ma'a qudratihi alal haji lam naqul innahu kafirun. Lakin lau taraka sholata qulna innahu kafirun. Qala Abdullah bin Syaqiqin rahimahullahu wa huwa minat tabi'ina wa huwa masyhurun. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghayra sholati. Idzan as-salatu allati kana rasulu alaihi salatu wassalamu ya'muru biha idza taraka hal insanu fahuwa kama law taraka tauhida ay yakunu kafiran musyrikan wal iyadu billahi. Wa ila hadha yushiru hadithu Jabirin alladhi rawahu Muslimun an Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholati wa qawluhu wa kana ya'muruna bisidqi wa hadha huwa syahidu minal hadithi kana nabiyyu alaihi salatu wassalamu ya'muru ummatahu bisidqi wa hadha ka qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surat Taubah Tis'ata asyar wa mi'ah. Wasidqu khuluqun fadilun yanqasimu ila qismaini sidqun ma'allahi wa sidqun ma'a ibadillahi wa kilahuma minal akhlaqil fadilati wa diddus sidqi al-kadbu wa huwa apa Ustaz? Al-kadhibu. Oh, al-kadhibu. Saya pikir kadbu ya salah. Al-kadhibu. Wa huwal ikhbaru bi khilafil waqi'i. Wal kadhibu khuluqun damimun min ahlaqil munafiqina. Kama qala Rasulu alaihi salatu wassalamu ayatul munafiqi thalathun wa dzakara minha idza haddatsa kadzdzaba wa ba'dun nasi wal iyadu billahi mubtala bihadzal maradi fala yasta'nisu wala yansyarihu sadruhu illa bil kadhibi yaghdibu daiman in haddatsaka bi haditsin idza huwa kadhibun in jalasa fil majlisi ja'ala yafta'ilul afa'ila liyudhika bihan nasu wa qad liyudhika biha an-nasu
Enggak. Eh, An-nasa. Ditertawakan untuk Membuat tertawa. Kalau iya adhaka, yudhiku itu membuat tertawa. membuat tertawa. Membuat tertawa orang ya. Nasa. Ya, membuat tertawa manusia. Astagfirullah. Liyudhika bihan nasa. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wailul liman haddatsa wa kadzdzaba liyudhika bihil qauma. Mm-mm. Wailun lahu summa wailun lahu summa wailun lahu salasu marratin. Nasa maraton. Uh, Idan itu jika begitu ya Ustaz ya. Ya, Idan kalau gitu, Eh, Kalau begitu eh, sholat termasuk salah satu amal yang uh, enggak. Salat, terus gimana? Salat, sholat apa ya termasuk salah satu amal gitu enggak. Di antara seluruh amalan-amalan yang ada, gitu di di antara antara min baini, antara di seluruh syair itu apa Ustaz? sair itu bermakna asli itu baki, sisanya. Tapi kadang juga kita menerjemahkan itu seluruh. Oh, seluruh Baki, ya, biasanya itu baki itu. Yang benar itu adalah maknanya baki, sisanya. sisa tersisa nah, Nah, atau kalau biar lebih enak itu bisa diartikan seluruhnya gitu ya. seluruhnya. Sholat Berarti di antara kalau begitu sholat di antara seluruh amal-amal yang mm-mm, jika ia ditinggalkan oleh jika seseorang meninggalkannya mm-mm, maka ia menjadi kafir. Dan andai seseorang meninggalkan saum Ramadan, mm-mm, saum Ramadan dan kemudian ia makan dan mm-mm. minum di siang hari dan dan mereka tidak peduli Dan dia tidak peduli. dan iya yubali nih dan ia tidak peduli kita tidak mengatakan bahwa ia kafir Iya. tetapi andai ia meninggalkan sholat maka kita mengatakan sesungguhnya ia kafir dan andai ia meninggalkan zakat dan menjadikannya tidak mengeluarkan zakat. Wasoro dan dia tidak mengeluarkan zakat. Oke. Soronya diartiin itu. Soro menjadi dan dia menjadi tidak mengeluarkan zakat. Jadi soro itu ya terkadang Iya. biar biar enak itu ya kadang-kadang nggak diartikan. Terkadang. Oh, kayak kana itu nggak diartiin. Iya, Dan kadang-kadang diartikan. sehingga ia tidak mengeluarkan zakat, eh, ia ia mengumpulkan harta, tapi ia tidak berzakat. Mm-mm. Eh, kita tid- kita tidak kita mengatakan sesungguhnya Kita eh tidak mengatakan. kita tidak mengatakan sesungguhnya ia kafir, bahwa ia kafir. Akan tetapi andai ia meninggalkan sholat, maka kita mengatakan sesungguhnya ia kafir. Dan andai ia tidak berhaji dengan kemampuannya untuk berhaji, Bersama adanya kemampuan dia untuk maaf, berhaji. bersama adanya kemampuannya untuk berhaji, kita tidak mengatakan bahwa ia kafir. Mm-mm. Akan tetapi, andai ia meninggalkan sholat, maka kita mengatakan sesungguhnya ia kafir. Nah, jadi ini makna dari di antara seluruh amalan-amalan yang ada itu ya. Nah, Kalau di antara zakat, di antara haji, di antara puasa, kalau ditinggalkan ya nggak apa-apa, mesti nggak kafir. Tapi kalau sholat kafir gitu ya. Terus Abdullah bin Syakik rahimahullah berkata, oh, ia adalah salah seorang dari kalangan tabi'in yang iya, terkenal.
gitu. Ibn Tabi'in ya, yang masyhur terkenal. Para sahabat Rasulullah Mm-hmm. tidak melihat ada suatu amal yang jika ia ditinggalkan menjadi Kafir. keseorang itu kafir selain sholat, Iya. gitu ya. Jika demikian, sholat, gimana sih? Jadi Iya. sholat yang Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkannya, Mm-hmm. jika seseorang meninggalkannya, Mm-hmm. maka apa ya? Maka sama halnya ia telah meninggalkan tauhid, sebagaimana ia meninggalkan tauhid itu. Yaitu ia menjadi kafir musyrik. Berlindung Wal- Allah. Kemudian wa ilah ada. Seperti inilah Enggak, wa ila hadza dan wa ila hadza untuk pendapat inilah atau wa ila hadza eh, ke untuk arah inilah, ke arah iya. pendapat inilah hadis Jabir mengisyaratkan. Oh, iya. Kalau gini Ustaz, Gimana? inilah yang ditujukan atau yang Iya, diisyaratkan oleh hadis Jabir gitu. benar. Ini yang diisyaratkan oleh hadis Jabir gitu aja gampang. Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim Iya, Imam Muslim ya. dari Jabir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, dia apa ya? Maksudnya yang membedakan antara maksudnya mukmin dengan musyrik dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Ya, antara seseorang dan antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Batasan antara seseorang dan antara kesyirikan dan kekufuran yaitu dengan Batas. meninggalkan sholat. Nah, Sebagaimana yang sebelumnya dibaca oleh siapa itu ya, yang sebelumnya itu. Ya. Dan perkataannya Rasulullah Rasulullah memerintahkan kepada kami agar jujur. Hal ini merupakan intisari dari hadis ini. Ya, inti dari hadis ini ya. Dari hadis ini. Nah, Ya, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan umatnya untuk jujur. Dan hal ini seperti firman Allah sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah 119, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Iya. Yang jujur Jujur adalah akhlak yang utama ya. Ya, akhlak yang fadil, mulia, akhlak yang utama, akhlak yang mulia. Jujur adalah akhlak yang mulia. Ia terbagi menjadi dua, yaitu jujur kepada Allah dan jujur kepada hamba Allah. Dan keduanya adalah akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Ya. Bentar, ini jujur kepada Allah maksudnya gimana ini? Kalau jujur kepada hamba gampang ya, kita jujur ngomong jujur ya. Kalau jujur kepada Allah gimana ini? Itu mentaati perintahnya gitu. Enggak, jujur kepada Allah ini dari sisi keimanannya itu benar-benar memang dohir dan batinnya itu benar-benar beriman kepada Allah. Tidak sebagaimana orang-orang munafik yang dia menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Itu makna jujur pada Allah. Ya. Dan lawan dari jujur adalah dusta, yaitu ia mengabarkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Nah, ini dusta ya. Penghabaran yang menyelisihi atau berbeda dengan faktanya, dengan kenyataannya. Terus? Dan dusta merupakan akhlak yang tercela Termasuk
termasuk akhlak orang-orang munafik. Mm-mm. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Mm-mm. Dan beliau menyebutkan di antaranya, jika ia berbicara, ia berdusta. Sebagian manusia, Mm-mm. sebagian manusia itu diuji dengan penyakit ini, dan kita berlindung kepada Allah. Mm-mm. Fala yasta'nisu. Maka dia tidak bisa Apa ya? Yasta'nisu kok jadi lupa saya. terhibur, terhibur, Oh, terhibur, lapang dadanya senang. jadi ini, eh, da- dadanya itu dadanya itu tidak merasa lega dan tenang gitu Mm-mm. maksudnya, kecuali berdusta, Mm-mm. kecuali berdusta. Jadi ia itu selalu berdusta. Mm-mm. Jika ia berbicara padamu, ia berdusta. Dan jika ia duduk di dalam majelis, ia akan melakukan melakukan perbuatan, Iya, melakukan hal-hal yang bisa yang melakukan hal yang membuat orang itu menertawakannya gitu. enggak Eh, menjadikan orang tertawa. Dia melakukan hal-hal yang atau dia melakukan hal-hal agar membuat tertawa orang lain, membuat tertawa manusia, agar ditertawakan orang lain gitu. bukan orang lain, keliru. Agar dia membuat tertawa orang lain. Nah ini juga diantaranya seperti lawak. Nah ini lawak ini masuk dalam hadis ini nih. Nah, Lawak, tukang banyol itu orang lain atau tertawa. Heeh. jadi dia tertawa tapi dengan kedustaan, dengan cerita-cerita dusta. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara, lalu ia berdusta untuk apa ya, membuat orang-orang itu tertawa. Membuat orang tertawa. Buat orang. Kemudian celakalah ia, gitu. Celaka baginya gitu, Sob. Ya, celakalah baginya, celakan baginya. Celakalah baginya, celakalah baginya apa? 3 kali. Kali ya, ini ulama mengatakan itu yang dilawak-lawak itu ya. Jadi Hmm. meskipun berbohong untuk bercanda, untuk membuat orang tertawa, ini nggak boleh ya. Tapi kalau menghibur gitu Ustadz, tapi apa ya? Nggak boleh gitu Ustadz bercanda. Nggak boleh Misal, bohong, nggak boleh. misalnya apa ya? Misalnya berarti kayak mengandaikan diri sendiri itu berbuat suatu kebodohan kan, terus apa, misalnya suami jadi ketawa gitu karena kita bercanda, itu nggak boleh juga Ustaz. Maksudnya kan Ya pokoknya menyertakan orang lain. ya kalau maksudnya kalau di situ yang dinyalakan di sini kan dia tuh bercerita pada orang terus dengan cerita yang bohong untuk membuat orang lain tertawa kan gitu. saya pikir maaf saya pikir orang tertawa itu karena tahu kalau itu cuman bercanda gitu Ustaz. Tetap nggak boleh ya. Boleh, nggak boleh. Dulu Hmm. waktu yang ditegur, kalau bercanda pakai bohong-bohongan gitu biar orang lain ketawa tuh ditegur. Maaf. Maaf. Tidak ada manfaatnya gitu ya Ustaz. Ya bermanfaat ini masuk dalam ancaman ini wailun lahu, celakalah bagi dia, kecelakaan bagi dia, kecelakaan bagi dia. Astagfirullah. Ini nggak boleh. Maaf Ustaz. Tapi berikutnya ini, yang berikutnya. Halo, Waqauluhu. Jelas Ustadz suaranya? jelas ya. Waqaluhu. Al-afafu ay Mm-mm. al wal iffatu ini. Iffatul an syahwatil farji
wa iffatun an syahwatil batoni. Amal iffatul fahiya an yabta'idal insanu amma hurrima alaihi minaz zina wasailihi wa dara'ihi li'anna Allah azza wa jalla yaqulu wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Suratu Al-Isra al-ayatu as-saniyatu wa salasun. Wa awjaba ala zani an yujlada mi'ata juldatin wa yutra Jalda. wa juldatin Mi'ata jalda. jaldatin Jalda ya. wa yutrad anil baladi sanatan kamilatan in kana lam yatazawwaj min qablu amma in kana qad tazawwaja wa jama'a zawjatahu wa zana dzalika fa innahu yurjamu rajman bil hijarati hatta yamuta. Kullu hadha mud'an linnasi an yaqa'u fi hadhil fahishati li'annaha tufsidul akhlaqa wal adyana wal ansaba wa tujibu wa tujibu wa tujibu amradon azimatan zaharat atharuha fi hadzal zamani lamma kathurat fahishatuz zina wal iyadu billah wa mana Allah kulla ma yuwassil zina wa yakunu dzari'atan lahu fa mana al mar'ata an takhruja mutabarrijatan faqala waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Surah Al-Ahzab al-ayatu ats-tsalitsatu wa salasun. Fa afdalu makanin limro'ati an lil mar'ati. wa afdalu lil mar'ati an tabqa fi baitiha wa la takhruja illa idza da'atil hajatu awid daruratu ila dzalika fal takhruj kama amarahar rasulu alaihi salatu wassalamu tafilatun ay ghairu Tafilatan. sebagai apa Ya. nih? Hal. Ini amaraha Rasulullah an takhruja tafilatan. Itu agar Rasul merintahkan para wanita keluar dalam keadaan tafilah. Itu tanpa memakai minyak wangi. Nanti dengan artinya kita tahu. Teruskan dulu Ay ghairu mutatayyibatin wala mutabarrijatin. Mantap. Perkataannya afafu itu menjaga kesucian diri. Dan menjaga kesucian diri ada dua jenis, yaitu menjaga kesucian diri dari syahwat kemaluan dan menjaga kesucian diri dari syahwat perut. Adapun menjaga kesucian diri yang pertama, yaitu seseorang menjauhkan diri terhadap apa yang diharamkan kepadanya, berupa zina dan sarana-sarananya, serta perantara-perantaranya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 30. Dan syariat mewajibkan terhadap seorang pezina agar dia dicambuk sebanyak 100 cambukan. Serta diasingkan dari negerinya selama setahun penuh jika dia belum menikah sebelumnya. Dan jika dia sudah menikah dan telah menggauli istrinya,
lalu dia berzina setelah itu, maka sungguh dia dirajam dengan batu sampai dia mati. Semua ini untuk mencegah manusia agar mereka tidak terjatuh dari perbuatan keji ini. Iya. Perbuatan ini merusak akhlak, agama, dan nasab. Dan zina itu menyebabkan berbagai penyakit berbahaya. Dan dampaknya tampak pada zaman ini ketika perbuatan zina ini semakin banyak. Iya. Seperti HIV ya, HIV, AIDS itu ya. Di antara penyakit-penyakit zina itu ya HIV, AIDS itu. AIDS. Terus waman Allahu. Dan Allah melarang segala sesuatu yang mengantarkan kepada zina dan sebagai jalan menuju zina. Allah melarang seorang wanita keluar dengan bertabaruj atau menghias diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mutabarijatan apa ini? Sebagai apa ini? Hal ya, dari domir hiya ya. Terus faqala, dan Allah mengatakan, Allah berfirman, dan hendaklah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Iya. Surah Ahzab ayat 37. Maka tempat yang paling utama bagi seorang wanita adalah ia menetap di rumahnya dan tidak melainkan jika ada kebutuhan atau darurat yang mengharuskan hal itu. Iya. Maka hendaklah dia keluar sebagaimana Rasulullah alaihi wasallam memerintahkannya. Tafilah. Dalam keadaan tafilah. Dalam keadaan tafilah. Iya. Haid maksudnya apa tafilah itu? Tafilah itu yaitu tidak memakai parfum dan tidak pula berhias. Nah itu tafilah, tidak memakai parfum atau wangian dan juga tidak berdandan, berhias. Jadi kalau wanita yang harus keluar rumah ya jangan pakai minyak wangi dan juga jangan berhias. Tapi ini sedikit sekali ya, permintaan sedikit ini gasnya. Tapi berikutnya ini. Nah, Ustaz. Halo? Iya, teruskan ya. Silakan. Bismillah. Kadzalika umiru bihtijabil mar'ati. Idza kharajat. Ya? Kadzalika amaro. Itu mandi maklum. Rasul memerintahkan atau dia memerintahkan ya. Kadzalika amara bihtijabil mar'ati idza kharajat an kulli rajulin laisa min maharimiha. Wal hijab syar'iyyu huwa an tughattiyal mar'atu jami'a ma yakunun nazaru ilaihi dzari'atan ilal fahishati wa ahammuhul wajhu fa innal wajha yajibu hajbuhu anir rijalil ajanibi aksara mimma yajibu hajbur ra'si wa hajbul dhira'i wa hajbul qadami wala ibarata biqauli man yaqulu innahu yajuzu kasful wajhi li'anna qawlahu hadza fihi syai'un min tanaqudi minat tanaqudi
Ya, teruskan. Kaifa Kaifa. yajuzu mar'ati Mm-mm. an taksafa wajah Shi. Antak shifa. Doroba yadribu. Kaifa Kaifa. yajuzu lil mar'ati an takshifa wajhaha Mm-mm. wa yajibu 'alaiha inda hadzal qaili an tastura qadamaiha Mm-mm. ayyuhuma a'zamu fitnatan wa ayyuhuma aqrabu ila zina Mm-mm. an takshifal mar'atu wajhaha au Mm-mm. taksifal qadamaiha Mm-mm. kullu insanin aqilin yafhamu ma Mm-mm. yaqulu innal aqraba ila zina wal fitnati an takshifa an wajhiha. Mm-mm. Itu Ustaz, terjemahannya. Loh, udah toh. Udah Ustaz. Kok dikit sekali? Demikian juga Mm-mm. dia memerintahkan kepada seorang wanita untuk berhijab Mm-mm. apabila dia keluar di hadapan setiap laki-laki yang bukan termaksud mahramnya. Mm-mm. Dan hijab yang syar'i dia adalah hendaknya seorang wanita menutup seluruh apa yang melihat kepadanya itu bisa menjadikan ya. Mm-mm. Ya, teruskan. Menutup Hendaklah seluruh apa yang menutup seluruh apa yang Mm-mm. memandang melihat kepadanya bisa menjadikan celah atau jalan menuju perbuatan keji. Iya. Wa ahammuhu yang paling utamanya adalah wajah. Mm-mm. Karena sesungguhnya wajah menutupinya dari laki-laki yang asing adalah wajib. Mm-mm. Lebih ya. Jadi sesungguhnya kewajiban menutupinya itu dari laki-laki asing itu lebih besar kewajibannya dari apa-apa yang wajib untuk menutupi kepala dan menutupi lengan dan menutupi kaki. Jadi kewajiban menutupi wajah itu lebih besar daripada kewajiban menutupi kepala dan menutupi lengan dan menutupi kaki. Terus wala ibrata dan tidak ada anggapan mengenai wala ibrata pendapat orang yang jelas ini yang jelas. wala ibrata. Halo? Gimana nih? Halo? Ya. Sudah jelas Ustaz? Udah jelas, sudah. Wala ibrata dan tidak ada pendapat tentang tidak ada anggapan tentang pendapat orang yang dia berpendapat. Bagaimana Ustaz? Ya la ibrata bikau liman yakul, maka tidak
orang ada dan tidaklah dianggap pendapat orang yang mengatakan wala ibrah, tidak ada penganggapan, nggak usah dianggap gitu aja, nggak usah dianggap ya. Dan tidak usah dianggap pendapat orang yang mengatakan sesungguhnya boleh. menyikat wajahnya adalah boleh. Iya, jadi orang yang mengatakan sungguhnya menyingkap wajah atau membuka wajah itu boleh. Ini nggak ada ibroh, nggak usah dianggap, itu tidak ada penganggapan atas perkataan ini, atas pendapat ini. Kenapa? Lianna, Karena karena perkataannya tersebut tentang fihi, di dalamnya karena perkataannya tersebut di dalam perkataannya ini adalah sesuatu yang kontradiksi, saling berlawanan. Karena perkataannya ini fihi, di dalamnya ada sesuatu berupa kontradiksi, berupa saling bertentangan. Atau syai'unnya ini kamu hilangkan saja, langsung. Karena sesungguhnya perkataannya orang ini tadi yang mengatakan bolehnya menyingkap wajah, di dalamnya itu ada tanakut, ada kontradiksi, ada saling bertentangan. Terus kan kaifa? Bagaimana? Bagaimana bagi seorang wanita, ya? Bagaimana boleh bagi seorang wanita? Bagaimana boleh bagi seorang wanita bahwa dia enggak, langsung aja. Bawahnya enggak usah bawah ya. Bagaimana boleh bagi seorang wanita untuk menyingkap wajahnya? Terus? Dan wajib atasnya menurut pendapat orang yang ini untuk dia menutup kedua kakinya. Jadi maunya Ibnu Utsaimin, bagaimana orang ini yang orang tadi mengatakan sungguhnya boleh menyingkap wajah, kita katakan kepada dia bagaimana bisa seorang wanita itu boleh menyingkap wajah tapi wajib menutupi kedua kakinya. Ayyuhuma a'zam, mana di antara keduanya yang lebih besar fitnahnya, dan mana di antara keduanya yang lebih dekat kepada perbuatan zina. Bahwa seorang wanita menyingkap wajahnya atau menyingkap kedua kakinya. Iya. Jadi kalau an ini, an taksyifa, misalnya an yang masuk pada fi'il mudhari', jangan kamu artikan bahwa, jangan ya. Kalau an baru bisa kamu artikan bahwa, tapi kalau an yang masuk pada fi'il mudhari' jangan diartikan bahwa. Jadi langsung aja wa ayyuhuma aqrabu ila zina an takshifal mar'atu, seorang wanita yang menyingkap wajahnya atau yang menyingkap kedua kakinya, mana yang lebih besar fitnahnya. Gitu ya. Terus kullu insan, setiap manusia yang berakal, dia memahami terhadap apa yang dia ucapkan. Dia berkata, sesungguhnya yang lebih dekat kepada zina dan fitnah adalah menyingkap dari wajahnya. Dia menyingkap wajahnya, membuka wajahnya. Nah seperti ini, kalau ada seperti ini ya, antak syifaan, an ini nggak usah kamu artikan. Nggak usah kamu artikan, nanti kalau kamu artikan malah kadang malah dalam bahasa Indonesia itu kelihatan agak baku, agak aneh gitu. Seperti misalnya naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an kada. Nah, Rasul melarang dari ini atau Rasul melarang dari perkara ini dan itu. Jadi an ini terkadang nggak perlu diartikan ya. Ya dilihat dari Dilihat dari
konteksnya itu ya. Kalau memang tidak perlu diartikan ya tidak perlu diartikan supaya bahasa Indonesianya itu agak enak didengar. Ini sedikit sekali ya, cuma 2 paragraf. Nanti minggu depan anak kasih yang banyak ya, sedikit sekali nih. Saya berikutnya ini yang berikutnya. Ustaz. Ya, Ibu Lesman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika aidon alla tahrajal mar'atu mutatayyibatan. Ulangi, salah. Takhruja. Oh, Bukan takhroja. Ya khoroja ya khruju. Wa min dzalika aidon alla tahrujal mar'atu mutatayyibatan. Fa in kharajat mutatayyibatan faqad atat biwasilatil fitnati minha wa biha. Fayaftatinun nasu biha wa hiya taftatinu aidon haitsu tamshi fil aswaqi wa hiya mutatayyibatin. Wa hiya mutatayyibatun. Wa hiya mutatayyibatun. Nas'alullaha afiyata. Al-afiyata. Wala yajuzu li ahadin an yumakkina ahlahu min dzalika abadan. Wa alaihi an yatafaqqadahum sawa'un kanatiz zaujatu aul bintu aul ukhtu sawa'un kanat az-zaujatu gitu. Bagaimana ini? Khobarkana. Isinya mana? Isinya nggak ada. Ya, kembalinya kemana ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti ini jauh jatuh ya. Kita baca. Jadi bacanya sawa'un kanatiz zaujatu gitu, Ustaz. Sawa'un kanat zaujatu awil bintu awil bintu awil ukhtu awil ummu au ghairu zalik la yajuzu li ahadin am yumakkina ahlahu minal khuruji ala ghairil wajhi syar'i. Amma na'uthani minal afafi fahuwal afafu an syahwatil batni ai amma fi aidin nasi kama qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi. Suratul Baqarati al-ayah mi'atani wa salasa wa sab'un, yakni minat ta'affufi an su'alin nasi bihaitsu la yas'alul insanu ahadan syai'an li'anna su'ala madallatun wasailu yaduhu dunya sufla wal mu'ti yaduhu uliya fala yajuzu an tas'ala ahadan illa ma la budda minhu kama law kana al insanu muttarran au muhtajan
hajatan shibaha daruriyatin. Fahina idzin la ba'sa an yas'ala. Amma biduni hajat Biduni amma hajatin. amma biduni hajatin mulihatin au daruratin. Malahatin. Hah? Malahatin. Malahatin. Itu di tasjid haknya. Malahatin. Malahatin Au. au daruratin. Fa inna su'ala muharramun wa qad waradat ahaditsu fit tahdhiri minhu hatta akhbaran nabiyyu alaihi salatu wassalamu anna sa'ila ya'ti yaumal qiyamati wa ma fi wajhihi muz'atu lahmin wal a'yadu billahi qad dhahara minhul azmu amaman nasi fi hadzal maqamil azimil mashhudi. Thumma inna sahabata radhiyallahu anhum bay'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala anna la yas'alun nasa syai'an hatta kana sautu ahadihim yasqutu min ala rahilatihi wa la yaqulu li ahadin nawilni sauta bal yanzilu wa ya'khudhu sauta wal insanul Bentar. Jadi yaskutu hatta yes kana saut adin yaskutu. Min ini yes ya, min sama ala ini nggak boleh ketemu ini. Karena huruf nggak boleh kemasukan huruf. Berarti salah satu aja kita ambil salah satu aja ya. Oh, jadi yaskutu ala gitu. Yaskutu min. Yaskutu min. Yaskutu min rahilatihi wala yaqulun nasa syai'an. Kemana bacanya itu tadi? Salah. Wala yaqulu li ahadin. Yaskutu min rahilatihi wala yaqulu li ahadin. Nawil nis sauta bal yanzilu wa ya'khudhu sauta. Wal insanul ladzi akramahullahu bil ghina wat ta'affufi la ya'rifu qadara su'ali illa idza dhulla amamal makhluqi. Kaifa tamuddu yadaka ila makhluqin wa taqulu lahu aqini wa anta mithlahu. Wa idza sa'alta fas'alillaha fas'alillaha. Iya, ini salah harokat. Jadi nanti semakin kamu banyak membaca, ketika ada harokat yang keliru, kamu bisa benarkan. Ya. Wa idza ta'anta fasta'in billahi. Udah Ustaz. Udah ya. Ini tadi. Ya. Wa min dzalika aidon, dan di antara itu juga gitu. Janganlah perempuan keluar dengan memakai wangi-wangian. Dalam keadaan memakai minyak wangi ya. Dalam keadaan memakai wewangian. Dan jika ia keluar memakai wewangian, sungguh ia telah datang dengan sarana yang menimbulkan fitnah darinya dan dengannya. Manusia terfitnah dengannya. Dan ia terkena fitnah juga ketika berjalan dalam pasar-pasar. Iya, ketika berjalan di pasar. Ketika berjalan di pasar dan dia dalam keadaan memakai wewangian. Sementara dia memakai minyak wangi ya. Kita memohon kepada Allah, kita memohon kesehatan, kita memohon perlindungan kepada Allah. Keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Keselamatan.
Masih Dan selamat, jangan sampai terjatuh dalam perbuatan ini gitu ya. ya Ustaz. Mm-mm. Orang yang juzu dan tidak diperbolehkan seorang pun Bagi seorang bagi seseorang membolehkan keluarganya dari hal itu selamanya. iya, itu maksudnya tidak membolehkan keluarganya, itu anaknya, istrinya, untuk keluar dalam keadaan pakai minyak wangi ya. Dan wajib mereka mengawasi baik itu istri atau anak atau saudara atau ibu atau selain itu. Tidak boleh seorang pun membolehkan keluarganya keluar untuk selain tujuan syara. Gimana sih? Bukan tujuan syar'i. Jadi tidak boleh bagi seorang pun untuk dia membolehkan keluarganya keluar. Itu maksud tadi keluarganya adalah istrinya ya, anaknya, terus saudarinya, ibunya. Itu membolehkan mereka keluar itu di atas selain ketentuan syar'i gitu. Di atas sisi yang syar'i. Jadi nggak boleh seorang suami atau seorang laki-laki mengizinkan istrinya atau anak perempuannya keluar selain dalam keadaan syar'i, Ya, di antaranya adalah hijab, itu tadi yang dimaksud di sini adalah ya. Iya, Wajib Ustaz. hijab. Terus berhijab, tidak memakai wewangian, nah gitu lah. Hmm. Adapun jenis kedua dari sifat-sifat ifah, Iya. ifah dari Nah, ifah itu apa? syahwat, Ifah. menjaga kehormatan, Ustaz. Ifah. Iya, menjaga kehormatan diri ya, menjaga kehormatan diri. Tadi si Mira mengartikan menjaga kesucian diri. Misalnya yang tepat itu menjaga kehormatan diri ya. Menjaga kehormatan diri dari syahwat perut. Dari syahwat perut, artinya amma fi aidin nasi. Apa ya Dari ini? apa yang ada di tangan manusia. Yaitu maksudnya tidak meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Seperti apa yang firman ada di tangan Allah. manusia. Ya. Apa-apa yang ada di tangan manusia, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 273, mereka menyangka orang-orang yang tidak mengetahui, gimana sih cara Orang-orang siapa yang menyangka? Kamu artikan failnya dulu, siapa fail di sini? Al-jahil, orang-orang, iya. Orang-orang, gimana sih cara ngartikannya? Orang yang tidak mengetahui itu, Orang yang tidak mengetahui itu menyangka mereka dari orang kaya karena menjaga ifah gitu. Iya. Jadi kalau orang yang nggak tahu itu, akan menyangka mereka itu orang kaya. Karena kita tidak meminta-minta gitu kan, Ustaz. Iya. Karena dia nggak minta-minta. Padahal dia orang butuh ya, orang fakir. Fakir, menutupi kefakirannya. Jadi yakni di antara menjaga ifah gitu tadi, di antara menjaga ifah. Sebentar, yakni ini maksudnya adalah penafsiran dari kata minat ta'afuf. Dalam ayat kan dikatakan yahsabuhumul jahilun agniya'a minat ta'afuf. Yakni ta'afuf an su'alin nas, gitu maksudnya. Meminta dari manusia gitu. Ya, ketika menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia. Bihaisu yas'alu. Itu dari sisi ya? Itu dari sisi atau dari sisi manusia meminta. Tidak, seorang insan tidak meminta sesuatu kepada seorang pun
kepada orang lain gitu maksudnya ya. Mm-mm. Karena meminta-minta itu adalah kehinaan. Orang yang meminta itu tangannya di bawah dan orang yang memberi tangannya di atas. Maka tidak dibolehkan seseorang meminta-minta. Iya, Kecuali tasal itu kamu. Maka nggak boleh. maka tidak dibolehkan kamu meminta gitu. Kamu meminta kepada seseorang. Kecuali apa-apa yang tidak bisa labud itu harus. Enggak, labud itu harus. Kecuali apa-apa yang memang harus kamu minta. Jadi kan tidak boleh bagi kamu untuk meminta kepada seorang pun, kecuali memang itu perkara yang kamu memang harus minta darinya. Nah, sebagaimana manusia terpaksa membutuhkan kebutuhan yang darurat. Jadi sebagaimana seorang insan yang dia mudtaron terpaksa atau dia muhtajan, dia butuh hajatan syibha darurat, dia butuh yang kebutuhannya ini mirip dengan darurat. Ya, jadi butuh dengan darurat kan beda ya. Tapi kebutuhan ini mirip darurat. Maka fahina idin ketika itu nggak apa-apa dia meminta. Labasaan yasar, nggak apa-apa bagi dia untuk meminta. Adapun tanpa kebutuhan yang mendesak atau darurat, maka sesungguhnya meminta-minta itu adalah haram. Nah, jadi perhatikan ya, meminta-minta itu kalau tidak kepepet atau darurat atau kebutuhan yang mendesak sekali, dia haram hukumnya ya. Adapun kalau ada darurat atau membutuh banget gitu, itu nggak apa-apa. Dan telah datang beberapa hadis dalam peringatan ini. Iya. Datang beberapa hadis di dalam peringatan terhadap meminta-minta itu. Minhu kembali kepada soal ya. Jadi fitahdir minas soal. Jadi datang hadis-hadis fitahdir di dalam peringatan, memperingati dari meminta-minta. Sampai-sampai Nabi mengabarkan bahwa orang-orang yang meminta-minta akan datang pada hari kiamat dengan tanpa tidak ada di wajah itu, dan tidak ada di wajahnya daging, sekerat daging pun, dan tidak ada di wajahnya sekerat daging pun, dan kita berlindung kepada Allah. Telah tampak perkara yang agung di hadapan manusia. Bukan al-azmu, Jadi perhatikan al-azmu itu tulang. Tulang. Ya, al-azmu tulang. Kalau al-izom itu besar. Nah, itu bedanya ya. Telah nampak darinya tulang di depan orang-orang gitu. Ini kan menjelaskan tentang hadis kan. Dia nanti akan datang dari kiamat. Di wajahnya tidak ada daging sekerat pun. Itu maksudnya tulang-tulang itu nampak dari dia. Nanti di hadapan manusia di tempat yang agung yang disaksikan ini. Itu di hari kiamat nanti. Ini ancaman bagi peminta-minta ya. Kemudian sesungguhnya para sahabat, semoga Allah meridhoinya, bay'un nabiyya. Mereka membaiat Nabi. Ya, mereka berbaiat kepada Nabi bahwa mereka tidak meminta kepada mereka. Jadi Allah ini alaan kita artikan untuk aja ya. Mereka berbaiat kepada Nabi untuk tidak meminta-minta sesuatu kepada manusia. Sampai cambuk salah seorang di antara mereka jatuh dari tunggangannya dan tidak
tidak seorang pun yang berkata gitu. Ya, wala yakulu. Yakulu failnya kembali ke siapa ini? Damir huwa kan? Damir huwa kembali kepada tadi pemilik cambuknya. Wala yakulu, dan dia tidak mengatakan, maksudnya yang pemilik cambuknya itu tidak mengatakan kepada seorang, nawil nisauta, ambilkan untukku cambuk itu. Tidak mengatakan seperti itu. Tetapi, dia maksudnya Turun nggak dan minta tolong juga, saking menjaga untuk tidak meminta-minta itu tadi ya Ustadz. ya, dia tidak memintanya sampai-sampai cambuk yang jatuh pun para sahabat nggak meminta kepada kawannya untuk tolong diambil kan enggak. Tapi dia apa? Ya, bahkan dia turun dan mengambil cambuk itu. iya. Dan orang-orang yang Allah memuliakannya dengan kecukupan dan ifah, dia tidak mengetahui diri. Dia tidak tidak mengetahui apa ini? Qadrosu Ali. Qadrosu Ali itu kadar meminta-minta, takaran, ukuran meminta-minta. Kecuali jika dzullah dihinakan di depan makhluk. Jadi seorang yang dia tuh memiliki kecukupan dan nggak minta-minta, dia nggak tahu gimana sih hinanya itu minta-minta depan orang tuh dia nggak tahu, dia nggak pernah minta-minta. Beda dengan orang yang pernah minta, dia tahu kan, oh hina banget gue di depan orang ini ya kan sampai minta-minta, gitu. Jadi orang yang Allah muliakan dia dengan kecukupan dan ta'afuf, dengan penjagaan diri, tidak minta-minta, orang ini nggak mengetahui kadar ukuran meminta kecuali jika dihinakan di depan makhluk. Sebagaimana engkau mengulurkan tanganmu kepada makhluk. Bagaimana engkau mengulurkan tanganmu kepada makhluk? Dan engkau mengatakan, berilah aku. Ya, engkau mengatakan kepadanya, berilah aku, ya kan, berilah aku. Wa anta misluhu atau mislahu. Dan sementara engkau semisal dia. Sama-sama makhluk gitu kan maksudnya. Iya. Maka dalam hal ini dikatakan wa idza sta'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta mereka, apabila engkau meminta gimana sih? Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka memohon pertolonganlah kepada Allah. Jadi sampai-sampai tali sendal pun mintanya pada Allah, para sahabat itu dulu ya. Sampai para sahabat itu kalau sendalnya putus, minta dia pada Allah. Tali sendalnya putus. Ya Allah, sendalku putus gitu. Ya minta diberikan sendal yang baru gitu. Baik, ini yang berikutnya. Oh, Mbak Novika ini nggak ada ini ya, izin. Gimana nih, dilanjut atau sudah? Halo. Nggak ada yang ngadain, Wahyu juga nggak join, Ustadz. Oh, nggak join. Ya udah kalau gitu, berarti kita dudukkan sampai sini aja ya. Nah. Sampai sini mungkin ada yang mau tanyakan dulu. Silakan yang mau ditanyakan, mungkin ada sebentar waktunya. Kalau nggak ada, tutup aja ya. Ya, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Jadi makna ifa itu menjaga kehormatan diri ya, dan tepatnya. Jadi Mira mengartikan menjaga kesucian. Ya, mungkin undi atau 11-12 lah ya. Tapi yang tepat insya Allah menjaga kehormatan